Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Ini Mau Dulu. Lah, kok saya bukan nih, Kak? Hostnya siapa nih? Bintang tamunya siapa nih? Bebas. Ini kan kontennya Kak Ya. Arfa, tapi gak apa-apa lah saya yang oke, di konten ini saya akan memandu podcast ini. Kita akan tanya-tanya ke Kak Bobby. Gak apa-apa ya Om Arfa ya? Iya, jadi ini kan ini modul itu adalah wadah buat kita siapa saja untuk mau melatih apa ya istilahnya ini? Sharing nih Kak, sharing tentang outdoor ya, pengalaman-pengalaman. Apa saja. Kegiatannya, ya kan. Iya, jadi kan di konten sebelumnya saya sudah banyak berbagi nih dengan teman-teman tentang pengalaman saya outdoor, dan kali ini kita akan tanya-tanya lagi ke Om Bobby. Nah, Om Bobby, Iya. udah berapa lama nih di Sulawesi Selatan, Om Bobby? Dari 2007 saya tiba di Sulawesi Selatan. Iya. Terus dari 2007 terus mulai menyukai lagi tentang alam itu 2016 sampai sekarang. Iya. Kalau Om Bobby sendiri asli dari mana nih? Saya aslinya pendatang dari Jakarta. Kalau dari logat sih ya Betawi lah. Iya. Di Jakarta kan kurang gunung nih Om Bobby. Iya, paling main kita tuh ke Bogor, Sukabumi. Ya itu aja daerah-daerah jelajah untuk hobi ya. Ya itu aja, daerah situ aja. Tapi yang ada viral di Instagram itu ditemukan gunung di dekat Jakarta. Gunung sampah katanya. Oh, itu Bantar Gebang. Iya, di sini juga ada itu. Memang apa? Iya. Berarti semua sister city. Kembar. Di sana ada, di sini ada gitu. Jadi ikon kota lah. Iya. Ada gunungnya juga ternyata. Makassar ada juga gunungnya di Tamangapa. Di sana aja Bantar Gebang. Kalau untuk pengalaman outdoor ini sudah berapa tahun nih Om? Kalau dihitung sih dari SMP saya sudah mulai, tapi kambuh lagi nih setelah di Makassar ya 2016 setelah kita punya anak, ya kan? Nah, tujuannya supaya generasi kita juga sadar dan mencintai alam. Tujuannya itu. Tapi di balik kegiatan itu ada juga yang hal-hal positif yang saya lakukan. Pertama itu pemanfaatan limbah. Terus kedua tebar biji, selebihnya penikmat alam, itu aja. Om, ini kan ada tadi nih dikatakan tebar biji. Iya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih tebar biji yang dimaksud Om Bobby ini kalau di alam ya? Begini, selama ini kan kebanyakan orang menikmati alam hanya ya suasananya gitu kan, spot-spot yang indah, terus kebersamaan gitu kan. Tapi kita juga memanfaatkan waktu dengan menebar biji yang maksud dan tujuannya satu, menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Terus kedua, kita memikirkan ketika kita tebar biji buah-buahan itu juga bakal dikonsumsi sama binatang, terutama monyet, babi gitu kan. Contoh sederhananya itu kita tebar biji, misalnya biji lamtoro, ketepeng buah yang kayak kenari itu, ketepeng kenari ya. Nah itu banyak saya tebar-tebar di wilayah-wilayah. Ada satu wilayah mock up istilahnya gitu. Situ satu lokasi yang memang saya tebarkan biji-biji itu. Saya nggak berpikir ini jadi atau tidak. Yang pasti saya tujuannya tebarkan biji. Udah itu aja. Kalau jadi atau tidak itu kita serahkan ke Tuhan lah. Kalau metode tebar bijinya ini apakah pada saat jalan ditebar atau gimana nih Om? Yang tadi pertama gini, ada satu lahan yang memang kita jadikan contoh, kita tebar di satu lahan. Terus kedua, setiap perjalanan itu kita sempatkan tebar biji yang memang lokasinya itu kita sudah tentukan. Oh ini cocok nih untuk tumbuh biji ini. Kita bikin lubang, kita tanamkan biji, selebihnya kita tutup. Udah. Biar media tumbuh dengan sendirinya. Tapi yang lebih terencana lagi, saya punya rencana itu bawa pohon yang memang yang aslinya di situ. Contohnya cemara Norfolk. Itu saya sudah punya rencana cemara Norfolk untuk ditanam di satu lokasi. Jadi di spot ini saya punya rencana tebar pohon sebanyak 4 atau berapa batang gitu kan. Nah, itu baru rencana. Tapi kalau untuk tebar biji itu udah selalu di mana saya berjalan, saya akan selalu tebar biji. Gitu.
Emang tebar bijinya langsung ke ini atau langsung ada yang pakai alat? pakai Ada alat? ada beberapa cara. Pertama, ya tebar biji secara manual kita sebar di satu lubang. Ya. Ada yang kedua lagi dengan ketapel. Ketapel. Jadi kita ambil tanah, kita bulat-bulat, tapi bijinya itu kita susipkan di tanah. Nah, itu kita ketapel sejauh-jauhnya di daerah-daerah yang memang tidak ada pohon tumbuh. Pohon, Iya, kita tebar aja gitu kan. Ya random sifatnya menyebar lah kemana gitu kan, seluruh mata arah angin gitu kan. Nah itu caranya. Terus yang ketiganya itu, yang selanjutnya itu, ya itu bawa jenis tumbuhan di satu tempat yang memang spotnya itu kita sudah rencanakan. Ya. Kita gali, kita tanam di situ dan biar alam yang urus gitu. Ini seperti itu. Tapi sejauh ini apakah sudah ada kelihatan sudah tumbuh misalkan di suatu tempat? Hasilnya. Nah itu kelemahan saya, kontrolnya gitu kan. Makanya saya punya spot lahan gitu kan, yang memang saya fokuskan untuk tebar biji di situ dan kita awasin. Contohnya kita gali tanah di situ, tebar biji, kita kasih tanda gitu kan. Sejauh ini saya sudah kurang kontrol lagi. Ya akhirnya saya lebih banyak ya tebar biji lah, mau jadi atau tidak gitu kan. Iya. Nah kalau saya mungkin punya komunitas besar lagi, ya saya akan lebih fokus tebar biji tapi dikontrol gitu kan. Ya ini yang kelemahannya saya tidak ada kontrolnya gitu kan. Mungkin untuk ke depan saya akan lebih tebar tapi tetap kita awasi, kontrol. Itu lemahnya itu. Selama ini kontrolnya yang lemah gitu. Tapi kalau di pohon di gunung itu kan bisa tumbuh berbagai macam tumbuhan yang Iya. sesuai dengan endeminya di sana barangkali. Iya. Ya betul. Tanah dan Jadi segala mungkin juga macam, misalnya iya. di gunung kita tanam durian semua. Betul. Jadi mau Makanya- kemana? Mendaki pasti ngambil durian. Betul. Makanya gitu ketika kita tebar biji, kita juga harus sesuaikan karakter tumbuhan yang kita sebar bijinya gitu kan. Iya. Contohnya kalau yang tadi saya bilang, saya tanam pohon cemara jenis Norfolk misalnya gitu kan. Saya sesuaikan dengan ketinggian wilayah tersebut. Iya. Kalau untuk biji-biji mungkin di bawah 1000 mdpl, ya itu masih bisa tumbuh. Ya kan? Kayak biji buah-buahan seperti biji durian, mangga, ketepeng atau lamtoro gitu kan masih bisa tumbuh. Yang tujuannya cuma satu, daerah yang tidak ada tanaman itu bisa tumbuh. Gitu. Ada rencana tidak kalau misalkan begini? Ini kan misalkan daerah Gersang itu daerah longsoran misalkan. Nah, suatu saat kan dia akan hijau. Iya. Nah, fenomena sekarang kan di lapangan itu sering orang memberikan tanda untuk menuju ke suatu tempat misalkan dengan tali rafia atau segala macam. Nah, kenapa tidak dari sekarang itu kita tanam jalur? Jadi misalkan untuk jalur ini pohon seragam. Jadi misalkan untuk satu titik tertentu tinggal mengikuti pohon lamtoro misalkan. Oke, iya. Ibaratnya satu pohon yang homogen lah istilahnya gitu kan satu ya. Di jalur itu. Iya. Nah, sekali lagi problemnya itu kontrol. Kita tanam, permasalahannya ini ketika kita tanam sudah berbaris satu jenis pohon, pengganggunya itu ya mungkin tangan manusia, kedua ternak, gitu kan. Ya, makanya saya butuh kontrol dan juga dukungan dari masyarakat juga. Ketika sudah kita tanam satu jenis pohon, itu kita lindungin supaya tidak dirusak sama tangan manusia ya terutama, dan kedua hewan. Itu problemnya. Dan kedua, selama ini saya jalan sendiri. Nah, makanya saya butuh satu teman atau komunitas yang memang sama-sama punya cita-cita sama gitu loh. Menyebar biji, menanam dan menjaga gitu loh. Selama ini saya lakukan sendiri. Makanya dengan podcast ini, ketika saya bercerita problem saya, ada nih teman yang memang, oh iya, saya sepaham nih dengan Kak Bobby. Saya mau deh masuk komunitasnya gitu kan. Nah, jadi kita sama-sama lakukan dan bersama menjaga gitu loh. Yang tadi saya sebutkan, kontrol saya itu tidak ada. Saya hanya tujuan saya menyebar, mau tumbuh atau tidak itu selesai. Tapi tidak dilihat kembali sudah tumbuh atau belum? Belum. Oh, berarti bisa dong misalkan. Tapi ada juga yang memang wilayah mock-up itu saya tanam dan saya kontrol kalau saya sempat ke sana. Tapi kan nggak setiap minggu saya harus ke sana gitu kan. Gitu. Nah, makanya ketika kita punya komunitas yang sepaham, sehobi, ketika mereka melintasi wilayah saya itu, dia punya laporan, oh iya, bijinya yang di sana belum tumbuh, gitu kan. Kalau bisa tanam lagi gitu. Bisa tanam lagi gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah berhenti, saya selalu tebar biji. Setiap saya jalan ke satu lokasi, saya akan tebar biji. Kan bisa juga Om, misalkan kayak kita mau ke satu tempat, kemudian mau ke tempat itu kita
tandain koordinatnya. Ya bisa. Setelah itu kita cek setiap tahun Setiap- kan diperbarui di Google. Bisa Iya. bisa setiap bulan atau setiap 3 bulan kita. Nah, kalau biji problemnya itu kan dia masih rentan ketika tumbuh. Yang bagusnya sih memang satu batang pohon yang sudah jadi. Oh, iya. Ya, nah kita mungkin bisa kerjasama sama Departemen Kehutanan yang menyediakan bibit, biar nih KPA yang memang aktif mendaki, dia selalu bawa bibit pohon itu, dia tanam, dia jaga gitu. Iya. Selama ini memang saya jalan sendiri. Itu bukan sebuah masalah, itu sebuah hobi, tapi yang memang harus kita dukung juga dengan beberapa KPA. Itu yang saya mau. Cuman ya problemnya KPA ini hanya menikmati alam tanpa mereka mau turun, bawa satu pohon, tanam di jalur pendakian. Itu yang belum saya temukan. Ya, berarti ada dalam tanda kutip ya, ada beberapa KPA, beberapa oknum KPA yang hanya menikmati, bahkan ada yang merasa dirinya KPA tapi tidak menjaga alam bahkan. Iya. Tanda kutip ya, artinya ada yang seperti itu, tapi ada juga yang menanam tapi mungkin belum dalam satu satu koordinasi. Iya. Sehingga masing-masingan. Masing-masingan gitu kan. Masing-masing melakukan lah gitu kan. Nih, Om Bobi, ini kan Om Bobi sering nih tanam Tebar biji. tebar biji. Nah, kalau biasa Om Bobi itu tebar biji di suatu wilayah, apakah ada komunikasi dengan warga sekitar nih? Kan biasa ada kebun juga nih. Oh, iya, Jangan iya. sampai di ketapel jatuhnya di kebunnya orang nih. Iya, Gimana nih Om? Oh, ada itu satu komunikasi. Saya Iya. pertama ketika jalan ke suatu tempat, ya saya pendekatan dulu. Iya. Mana wilayah-wilayah memang boleh ditebar biji gitu kan, dan mana itu lahan-lahan yang memang ditanamin kebun orang gitu kan. Iya. Ya selama ini saya komunikasi. Satu wilayah yang saya jadikan percontohan itu untuk sementara ini Lengkese. Lengkese. Heeh. Di daerah Goa itu ya? Di daerah Goa. Itu tempat favorit saya dalam kegiatan saya itu tebar biji. Dan saya ketika tebar biji itu, saya juga tetap pamit dan permisi. Bu, saya bawa bibit ini. Saya mau tebar biji ini di wilayah ini. Oh ya, silakan. Semoga tumbuh, nak, dia bilang gitu kan. Itu udah saya lakukan. Oh, responnya memang juga bagus. Baik, bagus. Alhamdulillah bagus. Ya, mungkin ke depan dengan podcast ini saya punya permasalahan, ya kalau bisa KPA juga ketika punya planning mendaki, tetapkanlah satu batang pohon kita bawa gitulah, terutama di jalur-jalur pendakian yang memang sudah tidak ada lagi pohon yang tumbuh. Itu kan kalau bukan lagi manusia yang membantu tumbuhnya, siapa lagi? Betul. Oh, jadi berarti selama ini yang wilayah-wilayah yang gundul lah dalam tanda kutip itu mungkin penyebabnya karena longsor, kebakaran, iya. atau penebangan Enggak, hutan lah. kalau penebangan hutan enggak. Oh, belum Enggak. ada. Yang saya lihat, saya pelajari selama saya tebar biji itu efek dari longsoran. Ya kalau untuk tumbuhan-tumbuhan liar biasa sih tumbuh, tapi yang kita butuhkan itu kan tumbuhan yang berbatang, yang berkambium lah ya. Iya. Itu kan juga satu punya akar yang dalam, dia juga menjaga potensi dari longsor. Iya. Nah, saya juga pernah punya satu komunitas, dia itu mainnya di sungai. Daerah aliran sungai itu kan memang banyak-banyak pohon. Nah, saya juga pernah diskusi sama senior, ya ibaratnya saya anggap dia senior. Dia bilang, bagusnya apa ya kalau di sungai? Saya punya plan begini, gimana kalau kita tanam bambu? Bambu itu kan akarnya bagus, dan Iya. kedua dia juga mampu menyaring kualitas air. Ya. Jadi dia bilang ini, kira-kira Bang Bobi bisa siapin? Saya bisa, mau berapa batang gitu kan? Kalau minimalnya berapa? Saya 50 masih sanggup siapin. Iya, 50 batang gitu kan? 50 batang. Mumpung nih sekarang ini musim hujan, jadi kita tebangin bambu yang sudah siap akarnya, kita siapin. Ketika dia sudah mulai tumbuh pucuk, kita bawa nih, tanamin di pinggiran-pinggiran sungai, daerah aliran sungai. Ya, itu mokap lahannya juga saya sudah ada di Desa Jonjo. Gitu. Oh, di Desa Jonjo. Iya, itu baru plan, tapi ya semoga bisa berlanjut nih. Gitu. Jadi kalau saya sih misalkan tanam, usahakan saya misalkan mockup wilayah, kemudian jarak tanamnya saya sesuaikan dengan ukuran hamuk lah. Oh. Nggak, biar kalau misalkan dia Oh, sudah besar, bisa iya, santai. saya paham. Iya. 2 meter, 3 meter Om. Iya. Boleh juga itu. Jadi Tapi kelemahannya begini,
ketika batang pohonnya masih lemah digandulin Oh, hamuk jangan. beban, akhirnya tumbuhan nggak jadi. Iya, Pertama akarnya dia goyang, Iya, betul. akhirnya bukannya tumbuh malah mati. Iya, betul. Jadi artinya buat anak cucu kita, Nah, buat anak cucu kita hamukan. iya betul. Tapi saya setuju dengan ide Pak Bang Arfan nih. Kita satu jalur pendakian, kita tanam pohon yang jenisnya sama. Homogen ya kan? Iya. Jadi Bentuk ketika jalan dia nih. tumbuh besar, itu jadi jalur yang teduh, rindang, dan sejuk. Dan tidak nyasar. Ya, karena sepanjang ini jalur pohon kembesi misalnya gitu kan. Ya. Nanti kita sampai di pos sekian. Iya. Ya, sebagai petunjuk ya. Petunjuk. Iya. Ya, jalur Kemudian baru. ada kita bikin yang lebih menantang, misalkan di daerah sini tanam aja satu jenis. Jadi kok sudah sampai ke pohon itu berarti sudah sampai di sini kita. Iya, Ah, gitu kan. masuk pos 1, pos Pos 2. 1, pos 1 pinus, pos 2 durian, pos 3 cabe. Iya. Weh, mati lampu. Keting si kapang. Hah? Korek. Oke. Nah, jadi lanjut. Lanjut panjang. Iya. Ini podcast santai sebenarnya. Santai, Cuma kadang kita santai. jadi tegang gitu Iya. ya. Padahal sebenarnya konsep kita ini ya ngomong tongkrongan. Iya. Jadi Om Bobi ini kan Om Bobi ini penggiat alam yang lebih condong ke pohon ya. Iya. Ini kan banyak tumbuhan. juga ya tumbuhan. Banyak nih biasa pendaki baru lah kita tanda kutip yang memanfaatkan pohon ini untuk buang sampah nih. Biasa ya ada yang ikat di pohon Betul, nih. betul, iya. Atau taruh sampahnya di akar Di- pohon di nih, sela-sela, kan banyak di iya, sela-sela gitu ya. pohon. Katanya alasannya itu sebagai petunjuk. Betul. Nah, kalau Om Bobi sendiri menanggapi itu bagaimana, Om? Kalau menurut saya itu perbuatan yang tidak baik ya. Iya. Sebenarnya kita juga sudah hafal jalur itu sering dilalui sama para pendaki dan potensi untuk nyasar itu ya kecil. Jadi kalau memang kita sudah nikmatin itu makanan, ya kalau bisa janganlah diikat dijadikan simbol. Kita bisa harus bedakan mana tanda-tanda yang memang harus kita pertahankan supaya teman-teman pendaki yang baru dia tahu ini tanda untuk arah menuju ke sana. Jangan sampah-sampah yang sudah kita konsumsi isinya sampahnya ditinggalin. Itu sebenarnya cara sederhana untuk meninggalkan sampah. Alasan. Yang satu juga yang baru niru. Nah, jadi saya tuh punya kebiasaan, saya cabut-cabutin itu, cabut-cabutin sampah yang itu sampah, bukan tanda untuk menunjukkan arah gitu kan. Ya problemnya memang kalau orang yang nggak tahu, kenapa dicabutin tanda-tanda itu kan buat arah. Ya saya cuma jawab, saya bisa bedakan mana itu tanda untuk penunjuk arah dengan tanda sampah yang Anda tinggalkan gitu loh kan. Saya tetap akan buang, saya akan tetap cabut, tapi tidak merusak tanda yang memang benar-benar itu untuk arah. Kayak begitu. Tapi kan memang biasa ada Om nih. Misalnya saya nih baru ke tempat itu dan jalurnya memang tidak terlalu terlihat. Betul. Yang menjadi tanda itu adalah bekas minum misalnya. Betul. Pernah ada orang lewat sini nih. Iya. Ada bekas makan. Oh di sini cocok ini jalurnya karena ada orang yang pernah lewat sini, ada orang yang pernah makan sini. Bagaimana Iya. tuh Om? Kalau menurut saya begini, kalau ada satu wilayah yang memang sering dijadikan tempat untuk healing, wisata atau pendakian. Ya. Saran saya sih gini, pengelola itu mempunyai keseragaman arah supaya pendaki-pendaki awam atau pendaki-pendaki yang memang tidak sadar lingkungan, dia tidak menempelkan sampah sembarangan di ranting-ranting pohon. Jadi bikinlah satu arah yang memang jadi petunjuk buat pendaki-pendaki baru. Oh iya, kalau udah arahnya ini memang sudah disiapkan sama pengelola gitu. Dan kita juga harus tahu mana arah yang atau wilayah-wilayah yang memang tadi bikin samar, pencabangan misalnya gitu kan, supaya jangan nyasar, makanya dibuat seragam tanda arah tujuan gitu loh. Berarti cocok kok misalkan teman-teman anak-anak KKN yang di kota ke gunung bikin arah tanda panah. Iya. Pita. Ya, tapi saya pernah mending tali mungkin Om ya. Lebih bermanfaat deh. Lebih bermanfaat daripada kota sudah jelas ada Google Map, bikin lagi begitu. Iya. Tapi saya pernah ada juga lihat di IG, bagus juga ini. Saya setuju sekali dengan cara dia. Dia itu punya program bikin tanda atau arah tujuan yang seragam. Dia tempelin di satu-satu jalur pendakian yang memang sering dilalui pendaki.
Jadi tidak ada lagi tuh yang iket-iket sampah, Iya, iya. bekas dia makan Iya. dia iket. Sebenarnya kantong celana pendaki itu luas, lega gitu kan, Iya. kiri kanannya. Kenapa sampahnya nggak taruh di kantong aja? Nah, dan pengelola kalau bisa juga bikin arah tanda yang seragam. Jadi mereka juga, oh ya, ini arahnya udah benar, gitu loh. Bisa tidak itu misalkan kan di sana tidak ada sinyal, Heeh. ya kan tidak ada sinyal. Tapi setahu saya itu map bisa di download. Bisa ada ya. Ada satu aplikasinya. Jadi di offline kan. Mm. Kemudian setelah kita naik tinggal kita cocokkan koordinatnya kan. Jadi nggak perlu lagi lihat arah, tinggal lihat handphone. Iya, betul. Bagi yang tidak punya GPS ya, yang tidak punya GPS, jadi dia di handphone Androidnya dia download dulu, kemudian dia nanti setelah itu ada direction, misalkan koordinat ini, misalkan anggap pos 1 itu koordinatnya sekian. Iya. Kita sudah dapat buku petunjuk dari pengelola mungkin ya. Iya. Bahwa pos 1 kalau dapat di koordinat ini berarti sudah pos 1 itu kan. Iya. Kalau kita lihat biasa di download di map itu kan hijau semua. Iya. Hijau semua, jadi tidak bisa kelihatan, kita zoom masih hijau semua. Kan pohon nih, Kak, Iya. pohon nih dalam Tapi ada hutan koordinat, gitu. Iya, Hmm. betul. ada koordinat. Jadi koordinat kita cocokkan, oh sudah dekat koordinat inilah. Iya. Sambil kita cocokkan dengan keadaan jalur di lapangan. Gitu. Apalagi sekarang ini kan banyak jalur-jalur yang memang terputus akibat longsor. Iya, Iya. betul. Ya maksud saya pengelolanya yang memang yang punya lingkungan lah ya, yaitu tetap update tanda-tanda jalur supaya tidak ada lagi sampah yang dibuatkan atau dijadikan sebagai tanda, gitu kan. Jadi Kalau mereka- misalnya satu pendaki menempelkan 5 sampah, ya kan? Kita punya 12 pos, berapa banyak sampah yang sudah tergantung di ranting-ranting pohon, gitu kan? Betul banget. Ya saya nggak apa-apa lah jadi predator, pembersih sampah-sampah itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bisa ya ada lagi yang memang mencontoh hal-hal seperti itu, akhirnya sampah bisa berkurang di gunung. Gitu. Tapi ngomong-ngomong di gunung siapa pengelolanya? Pemerintah atau Masyarakat setempat Iya, lah, masyarakat setempat. masyarakat sih. Tapi kalau saya lihat memang sudah sedikit profesional lah ya. Mereka ketika mendaki ada registrasi, disiapkan tempat sampah, tapi kan tinggal kesadaran pendakinya. Kak. Iya, betul. Mau buang sampahnya atau mau balik sampahnya. Tapi kan kenyataannya di lapangan masih banyak sampah yang tergantung, sisa botol minuman, mohon maaf, sepatu yang rusak ditinggal di jalanan, Sendal Iya, iya, rusak. iya, iya. sendal rusak Sendal. gitu kan. Yang tidak bisa terurai dengan tanah ya Om kayak ya. gitu. Nah, kalau sekarang ini Om, kan ada benda-benda yang boleh disimpan karena dia bisa terurai. Nah, ini bagaimana mensiasati? Contoh misalkan rokok kan, kalau puntungnya kan Untungnya itu ya. nggak bisa terurai. Iya, filternya. Filternya. Tapi sisa tembakunya kan bisa. Iya. Karena kan itu gimana? Apakah dibuang saja di jalan atau di Bawa pulang. tanam-tanam atau gimana? Sekecil apapun sampah yang tidak bisa terurai, kalau terus-menerus dibuang pasti akan banyak dan menumpuk, ya kan? Ya kalau bisa manfaatkan celana kargo kita, Iya. ya itulah. Ketika selesai mendaki, semua sampah ada di kantong dan buang di tempat pembuangan sampah akhir, di tempat registrasi. Ya itu aja. Iya, betul sih Kak. Kalau Iya. saya sih kemarin-kemarin saya kan sering pakai celana-celana Cina yang seperti ini atau celana-celana pendaki yang tipis. Memang tidak ada kantongnya. Tapi memang saya sengaja untuk beli raincoat yang ada tempat sampahnya. Oh ada. iya, yang kan sekarang sudah sudah disiapin. Ada dijual terpisah sih tapi dengan Kita kerennya. nggak sebutin brand ya, Iya. tapi Iya, dia sudah menyiapkan. Tapi Berarti kalau yang menyiapkan. mau tinggal likernya Jadi kuning. sampai kita punya sampah yang lumayan gede nih Om, iya. itu bisa dimasukin di raincoatnya jadi Iya. aman-aman, barang-barang aman, sampah juga ikut pulang, Ikut pulang, gitu kan. dan tidak merusak lingkungan. Betul. Jadi kan banyak orang saya mencintai pecinta alam. Asik. Tapi Pecinta alam nih katanya. Kelakuannya gimana? Tapi Gitu. buang sampah bakar, Bakar. Nah ini Iya. pilih mana? Dibawa pulang atau dibakar? Bakar kan habis juga. Betul. Tapi kalau buat saran dari saya, Hmm. bawa pulang nih. iya. Bawa pulang nih. Karena alam sudah diciptakan memang sebelum kita datang, dia sudah bersih. Iya. Iya. Mendingan bawa pulang. Bawa pulang. Iya. Tempat pembuangan akhir lah. Iya. Oke, kita lanjut Om. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas tentang pohon dan kebersihan alam. Nih Om sudah ada penerusnya nih Oh yang ikut iya. generasi kan di konten sebelumnya saya bilang saya akan ngajak nanti nih anak-anak saya keturunan Oh, saya iya, untuk betul. mencintai alam. Kalau Om sendiri ini kan sudah berpuluh-puluh tahun nih. Iya. Udah punya pengalaman yang cukup banyak.
di alam. Mungkin sudah ada ajakan ke anak-anak atau keluarga lainnya nih Om. Oh iya, itu selama saya di sini, Iya. di saya Makassar. sudah sering ajak anak saya mendaki. Pertama dengan maksud dan tujuan mengedukasi Iya. bagaimana dia itu mencintai alam. Kedua, mengedukasi dia bagaimana bertahan ketika ada di alam. Karena betul. dia itu suatu saat nanti kelak sendiri dan dia akan mampu menolong dirinya sendiri. Bagaimana ketika dia menghadapi alam di sendiri, Survive. survive gitu kan. Iya. Ya sambil jalan itu ya kita ajarin dengan cara yang bahasa mereka lah. Iya. Ya contohnya bagaimana ketika menghadapi hujan, Iya. bagaimana ketika menghadapi binatang, terus bagaimana mendirikan tenda, menyalakan kompor. Itu hal-hal yang sederhana ketika mereka meranjak dewasa. Oh iya, saya pernah diajarin sama ayah cara nyalahin kompor, mendirikan tenda. Itu ilmu yang sederhana tapi akan terus terbawa sampai dia kelak dewasa. Seperti itu. Dan memorinya itu akan tersimpan dan dia kelak akan mengajarkan ke anaknya. Jadi itu tidak akan pernah terputus dalam mengedukasi. Pertama, mencintai lingkungan, mencintai alam, dan bertahan. Seperti itu. Tapi ada yang pernah nitip anaknya. Kenapa? Kan ada kan gini, ada biasa orang tua. Iya. Dia itu pengen anaknya mendaki, cuma dia sendiri tidak bisa bawa anak mendaki. Iya. Om, titip anak saya, ajak juga. Ajak ada Nah, nggak? itu saya belum pernah, tapi saya pernah mencoba memberikan begini, edukasi ke anak-anak yang belum pernah sama sekali mendaki. Terus dengan catatan begini, mau mendaki? Mau, tapi mohon maaf, izin ke orang tua. Terus kedua, lengkapin safety-mu. Kita mendaki bersama, belajar bersama, tapi saling menjaga. Iya. Kalau itu ada, tapi dengan catatan umurnya cukup masuk kriteria, bukan anak-anak sekali ya. Iya. Kalau itu resikonya besar. Ya minimal Remaja lah. intinya seperti itu. SMA. SMP, terutama SMP kelas 3. Tiga. Ya, Iya. karena saya memulai memulai itu dari kelas 3 dan itu udah cukup buat saya. Oh ya, cukup memahami lah Sudah mampu bagaimana nih. cara. Ya, sudah mampu untuk menghadapi alam, kesendirian, Bawa alat. dan bawa beban. Iya. Bawa beban. Nggak panik lah. Iya. Tapi kan sekarang era globalisasi Ah, nih Om. betul. Kebanyakan anak-anak milenial yang ke gunung cuman untuk kepentingan medsos. Nah, Iya, bagaimana? konten, iya, gitu kan. Iya. Kalau buat saya, ya nggak masalah. Tapi tetap kita harus perhatikan safety. Kenapa saya sebut 3 kali? Kalau safety aja nanti terabaikan. Mendingan safety. Selamat. Ya kan? Ya pertama ya dengan kelengkapan alat, ya kan? Apalagi sekarang mudah didapat, terus harganya murah. Ya, tapi bukan murahan, ya kan? Ya, kedua, tetap kita harus ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Ya, itu yang harus kita bekali dulu untuk generasi nih. Kalau misalnya cuma ikut-ikutan, yang ada nanti malah membahayakan dirinya sendiri. Kan kita sudah melihat banyak orang yang memang ketika di gunung problemnya tidak bisa menangani hipotermia. Iya. Contoh sederhananya seperti itu, dan sudah banyak kita saksikan kejadian dan itu terulang, Iya. ya kan? Ya, pada dasarnya memang pendidikan dasar, terutama di KPA yang kecil-kecil itu penting sekali. Jangan cuma bisa jalan tapi keamanannya kita abaikan, seperti itu. Cukuplah kita tekan jumlah kecelakaan dari segi pendakian, seperti itulah. Kalau untuk ransumnya sendiri Om seperti apa? Apakah vitamin itu penting atau seperti apa nih Om? Oh iya, itu vitamin penting. Persiapan mendaki pun juga penting. Iya. Iya, secara fisik biasanya kalau saya pribadi 1 bulan sebelum pendakian itu saya sudah latihan fisik. Ya sederhananya bersepeda. Ya, terus kedua konsumsi vitamin itu penting juga. Sebelum dan sesudah mendaki. Iya. Ketiga, makanan juga jangan cuma mengandalkan Instan. instan. Iya, instan. Itu intinya itu aja. Oke nih Om, kita berada di segmen terakhir nih. Iya. Saya mau tanya nih,
apakah ada pesan-pesan dari Om Bobby Iya. untuk teman-teman yang dalam tanda kutip tim Ayo yang maksudnya lagi nongkrong-nongkrong di warkop nih, Iya, lagi nongkrong di kafe atau di sekolah, di kampus. Kemudian ada temennya satu Mapala atau Sispala yang ngajakin, ayo deh mendaki. Datang temennya ayo tanpa ada safety atau peralatan yang lengkap nih Om. Seperti apa mungkin titipannya nih dari Om Bobby sendiri seperti apa? Ya ini banyak nih yang hal-hal ini kita temukan. Jadi ketika dibilang, hey, ayo ikut mendaki, gitu Ayo. kan? Iya. Modalnya cuma satu, sadar diri. Pertama, kalau kita nggak safety, ketika kita nggak safety, itu kita akan merepotkan diri sendiri. Kedua, kita akan merepotkan teman lain, ya kan? Nah, kalaupun diajak, kalau kita tidak siap, jangan memaksakan diri. Yang ujung-ujungnya akan membuat diri kita celaka dan merepotkan teman, ya kan? Ya, yang penting jangan memaksakan diri. Kedua, sadar diri. Kalau memang sudah nggak mampu, ya udah, tolak. Jangan gengsi-gengsi. Iya, tolak nih. Gunung nggak Atau lari. jangan, ya, benar, gunung nggak akan lari gitu kan. Betul sih. Lari belum dikejar. Ya. Kemenangan itu buat orang yang siap gitu. Iya. Kenyamanan Iya. itu akan Yes. melekat pada orang yang siap gitu kan. Contohnya di gunung itu dingin, kita nggak bawa sleeping bag, kita nggak bawa jaket, nggak bawa kaos kaki, ya celakalah. Iya. Iya. Nggak bawa seraba. Dan cuaca kan nggak seraba itu kan. Apalagi cuaca kan nggak menentu. Iya. Iya. Apalagi musim yang seperti ini Betul. Om ya. Mau musim kemarau, mau musim penghujan, kalau safety kita lengkap, cukup, aman gitu loh. Pada dasarnya kan kita yang menentukan. Iya. Iya, intinya itu. Intinya keamanan ada kenyamanan. Iya, betul. Cocok nih. Tapi tetap Keamanan kata panjang kuncinya safety, Kadang-kadang safety, nyelentuk safety. bener. Keamanan dan ketertiban. Kenyamanan. Kenyamanan, keamanan, dan Kesempurnaan cinta. Malah nyanyi dia. Itu kesempurnaan terakhir. Oh, secara. Ketertiban kan harus tertib. Ya. Misalkan waktunya harus on time. Mm-mm. Misalkan harus turun jam sekian, misalkan lagi badai. Betul. Tapi karena ambisi, Betul. Berarti timingnya juga Om ya Betul, yang ya, harus timingnya. diperhatikan. manajemen perjalanan ya. Manajemen perjalanan gitu kan. Ada yang kemarin yang kejadian juga di Kejadian, Malino iya. ya Om ya. Yang di Bukan, Danau Sleng. Ya yang di Danau Sleng di tuh Danau yang Sleng itu. katanya baru ya, baru mendaki baru ya. Kalau mendaki barunya saya kurang tahu, tapi kalau dilihat dari cara temannya menghadapi kejadian itu, Ya. ya mereka memang belum siap gitu loh. Mungkin kalau mereka mau komunikasi ke teman-teman para pendaki, nggak mungkin lah membiarkan temannya dalam kondisi hipo dan tidak ada penanganan gitu kan. Iya, betul. Ya itu ini sih analisa, bukan tuduhan gitu kan. Ya semoga ya tadi saya bilang KPA kecil itu memang harus membuat pendidikan dasar dulu lah, supaya hal-hal ini tidak terulang lagi, terutama pada saat hari-hari besar pendakian. Ya, gitu loh. 17 Agustus, Nah, Sumpah Pemuda. kalau itu kayak momennya waktu itu Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Iya. Betul. Betul banget. Oke, teman-teman, jadi kita sudah ada di penghujung podcast ini. Nah, kita tadi dapat banyak edukasi dari Om Bobby nih, mulai dari safety, tebar biji, kemudian pengalaman Om Bobby yang sudah berpuluh tahun nih berada di alam. Kemudian ada juga pesan-pesan untuk teman-teman yang buang sampah nih. Iya, Dalam sampah. tanda kutip nih, jangan buang sampah di pohon. Om Iya. Bobby marah loh. Yang diikat nih ya. simpul ya. Tapi dengan podcast ini kan dia bilang, oh buang sampah saya kan ada petugasnya. Oh, gitu. Oh, Petugasnya ternyata. Tapi ini pesan-pesan buat teman-teman yang baru juga, jangan buang sampah ya teman-teman ya. Ada Om Bobby nih yang ngawasin. Nah, untuk teman-teman pemula juga sudah ada tipsnya tadi dari Om Bobby, seperti apa safety-nya sampai penanganan hal-hal yang mengenai kesehatan ya Om Bobby ya, Iya. seperti hipo tadi. Dan terima kasih Om Bobby sudah hadir di ini mau dulu. Ini mau Saya dulu. sudah dikasih jadi Iya, presenter nih. Iya. Satu konten nih. Bebas. Kalau misalkan mau tambah lagi silahkan. Wah, untung di dia dong berarti teman-teman. Nah, materi saya juga terbatas. terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.